Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Islam Khairunas. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Pagi ini kita akan belajar masuk pada tema 7, indahnya keberagaman, muatan IPA, materi macam-macam gaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita secara tidak sadar melakukan kegiatan yang berhubungan dengan gaya. Pada saat kita membuka atau menutup pintu, kita telah melakukan gaya yang berupa dorongan dan tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula diam menjadi bergerak, menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi berhenti atau berubah arah atau merubah bentuk benda. Mengenal macam-macam gaya. Pertama, pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Namun, tidak selamanya gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Gaya tidak dapat dilihat, kita hanya dapat melihat akibat atau pengaruh adanya gaya pada suatu benda. Contoh gaya yang ada pada gambar di video ini. Ada yang anak sedang menendang bola lalu mendorong meja dan menarik delman. Gaya mempunyai pengaruh terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang didorong, bola diam kemudian ditendang, gerobak yang ditarik. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, sepeda yang dikendarai kemudian direm dan berhenti. Benda yang ketiga, benda berubah bentuk. Contohnya, tanah liat yang dibentuk. Dan yang keempat, pengaruh gaya terhadap benda, benda bergerak berubah arah. Contohnya, ketika kita memukul bola kasti atau menendang bola. Macam-macam gaya. Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama ada gaya dorong atau gaya otot. Yang kedua gaya listrik. Yang ketiga gaya magnet. Yang keempat gaya gravitasi. Yang kelima gaya pegas. Dan yang keenam gaya geser. Yang pertama gaya otot. Gerakan melangkahkan kaki termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Contohnya, kita memindahkan buku, tas, dan benda-benda yang lainnya. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang timbul akibat aktivitas otot manusia atau hewan. Contohnya, bisa kalian lihat di gambar. Yang pertama, ibu mengangkat tas yang berisi sayur mayur.
Kedua, mendorong mobil yang mogok. Ketiga, bermain tarik tambang. Lalu push up dan lain sebagainya. Kemudian gaya listrik. Gaya listrik di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, bagian-bagian suatu benda sering juga disebut partikel. Bagian terkecil dari suatu benda yang sudah tidak dapat dibagi lagi disebut atom. Keberadaan listrik tidak dapat dilihat secara langsung. Adanya listrik dapat diketahui setelah berubah menjadi bentuk energi lain, misalnya menjadi panas, cahaya, atau bunyi. Pada dasarnya, muatan listrik ada dua dan keduanya saling berlawanan. Jenis kedua muatan listrik adalah negatif dan positif. Muatan listrik negatif disebut elektron, sedangkan muatan listrik positif disebut proton. Jika kedua muatan listrik yang berlawan bertemu, akan terjadi gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik inilah yang sering disebut dengan gaya listrik. Listrik dibagi menjadi dua. Ada yang pertama, listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam serta perpindahan arusnya terbatas. Contohnya, penggaris yang digosok dengan kain wol, baju yang digosok berulang kali oleh setrika, balon yang sudah ditiup dan digosok kain. Ini gambarnya, kalian mempunyai penggaris panjang lalu digosok-gosokkan ke rambut atau kain wol, maka penggaris yang sudah digosokkan lalu ditempelkan ke bahan yang mudah menempel seperti halnya kertas, itu bisa menarik seperti listrik. Yang kedua, ini bola listrik, akan terasa seperti yang ada di gambar. Yang kedua, listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak atau mengalir. Pada listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan dengan cara menekan sakral. Contoh listrik dinamis yang sudah disebutkan barusan oleh Bapak. Peralatan yang menggunakan elektronik listrik. Yang pertama, peralatan elektronik yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Contohnya ini AC. Kedua, energi listrik merupakan bentuk energi yang paling banyak gunanya karena dapat diubah menjadi berbagai macam bentuk energi lain. Lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Setrika mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Adapun pada televisi, energi listrik diubah menjadi energi cahaya, bunyi, dan panas. Sumber energi listrik. Benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Benda penghasil energi listrik disebut sumber energi listrik. Contohnya pada baterai, aki, dinamo, dan generator atau bahasa lainnya genset. Yang selanjutnya, gaya magnet. Asal usul sebelum ke pengertian gaya magnet itu apa, kita harus ketahui dulu asal usul magnet itu dari mana. Kata magnet berasal dari kata Magnesia yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil, di mana ditemukannya batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200. Gaya magnet. Batu magnet adalah batu yang dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, pengertian daripada gaya magnet ini adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Pernahkah kalian melihat benda yang berupa magnet?
Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda tidak magnetis. Benda yang ditarik magnet biasanya terbuat dari besi, baja, atau bahan yang mengandung keduanya. Benda yang tidak ditarik magnet biasanya dibuat dari karet, kayu, atau plastik. Contohnya, benda yang dapat ditarik oleh magnet seperti pada gambar yang pertama ini ada sendok, peniti, baut, paku, besi, dan lain sebagainya. Yang kedua, benda yang tidak ditarik magnet tidak bisa ditarik magnet ada pintu, meja, sendal, baju, atau balon berupa plastik. Ini benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kegunaan magnet. Dalam kehidupan sehari-hari banyak benda yang menggunakan magnet. Misalnya kompas. Kompas merupakan alat yang menggunakan magnet jarum. Magnet jarum pada kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Tahukah kalian bentuk daripada kompas? Nah, ini bentuk daripada kompas untuk menunjuk arah. Selain kompas, masih banyak alat-alat yang menggunakan magnet. Contoh alat-alat yang menggunakan magnet adalah kipas angin, pengeras suara, kulkas, radio, televisi, dan ujung obeng. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki gaya tarik. Makin dekat dengan magnet, gaya tarik magnet makin kuat. Makin jauh dari magnet, gaya tarik magnet makin kecil. Magnet yang kedua, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda dan mempunyai dua kutub. Gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Ini contoh daripada gaya magnet. Ada dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Pada keadaan bebas, magnet akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Saat kutub yang sama dari dua buah magnet batang saling didekatkan, keduanya akan saling menolak, tidak akan menempel. Sebaliknya, jika kutub yang berbeda dari dua magnet didekatkan, akan terjadi tarik-menarik. Kemudian gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang dipisahkan pada jarak tertentu. Besar gaya gravitasi sebanding dengan massa benda atau berat benda. Makin besar massa atau berat benda, gaya gravitasinya makin besar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Contohnya buah yang jatuh ke tanah dengan sendirinya dan penerjun payung yang bergerak menuju permukaan bumi. Kemudian gaya gesek. Gaya gesekan adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan benda dengan benda lainnya. Gaya gesekan terjadi karena permukaan kedua benda saling bersentuhan. Besar gaya gesekan dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda yang bergesekan. Makin kasar permukaan benda, makin besar gaya gesekan. Sebaliknya, makin halus permukaan benda, gaya gesekan makin kecil. Sifat gaya gesekan. Yang pertama, gaya gesekan terjadi karena dua permukaan benda saling bersentuhan. Yang kedua, arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Dan yang ketiga, besar gaya gesekan bergantung pada tingkat kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Gaya gesekan dapat diperbesar dan dapat diperkecil. Gaya gesekan diperbesar terdapat pada alat-alat, contohnya permukaan ban dibuat beralur supaya kendaraan mudah dikemudikan, membuat kampas rem lebih kasar supaya dapat menghambat laju kendaraan, dan ketiga membuat alur-alur pada alas sendal dan sepatu supaya tidak tergelincir pada saat dipakai. Gaya gesekan diperkecil terdapat pada kejadian sebagai berikut: memperhalus permukaan benda yang bersentuhan, memberikan minyak pelumas pada rantai sepeda dan sepeda motor, memasang bantalan peluru pada poros supaya bidang sentuhnya menjadi lebih kecil,
Dan yang keempat, memperkecil permukaan benda yang bersentuhan, misalnya roda dan bola merupakan benda yang memiliki luas permukaan yang kecil. Manfaat dan kerugian pada gaya gesek. Keuntungan atau manfaat gaya gesekan, yang pertama, membantu kita untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Yang kedua, untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Dan yang ketiga, menahan benda agar tidak bergeser. Lalu ada kerugian gaya gesekan. Yang pertama, menghambat gerakan. Yang kedua, mengikis permukaan benda yang bergesekan. Dan yang ketiga, memboroskan energi untuk mengatasi gaya gesekan. Contoh gaya gesek yaitu menghapus papan tulis. Yang kedua, mengasah pisau. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya akan semakin besar. Kemudian, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contoh, pulpen yang di dalamnya terdapat pegas, lalu yang digambar berupa katapel dan karet gelang. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Pesan dari Bapak yaitu jangan lupa untuk bersyukur dan jangan lupa untuk bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.